Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Novitasari dengan NIM 555-4240-137, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ekonomi halal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi makro dalam perspektif Islam. Tema ini sangat relevan, karena ekonomi halal kini bukan hanya identik dengan umat Islam, tapi juga menjadi tren dalam sistem ekonomi Islam. Setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan prinsip halal, adil, dan membawa kemaslahatan. Konsep halal tidak hanya berkaitan dengan makanan atau minuman, tetapi juga mencakup sektor keuangan, pariwisata, kosmetik, hingga industri kreatif. Pertumbuhan ekonomi halal menjadi salah satu motor penggerak ekonomi makro karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Pengertian ekonomi halal adalah sistem ekonomi yang seluruh aktivitasnya mengikuti hukum Islam. Artinya, tidak mengandung riba, gharar, atau hal-hal yang dilarang syariah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal, lagi baik." Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan ekonomi muncul ketika dijalankan sesuai aturan halal. Sektor-sektor utama ekonomi halal meliputi industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, keuangan syariah. Semua sektor ini saling mendukung dalam membentuk ekosistem ekonomi yang produktif dan beretika. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi makro, ekonomi halal memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian makro karena meningkatkan pendapatan nasional lewat ekspor produk halal, membuka lapangan pekerjaan baru, dan menarik investasi syariah dari dalam dan luar negeri. Misalnya, Indonesia kini menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia dengan nilai industri halal mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Nilai-nilai Islam dalam ekonomi halal. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan, tapi juga dari keberkahan. Prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar aktivitas ekonomi halal. Hal ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa ekonomi halal bukan sekedar tren konsumsi, tetapi sistem ekonomi yang membawa keberkahan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip halal dalam skala makro, negara bisa mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan nilai-nilai moral. Semoga ekonomi halal terus berkembang dan menjadi solusi bagi perekonomian dunia yang lebih adil dan beretika. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.